Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan alat-alat dan bahan laboratorium. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuryawan dan teman saya. Halo, dengan saya praktisi Gian dengan NIM 05101819240995. Nah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan laboratorium. Yang pertama itu ada neraca analitik, fungsinya untuk mengukur massa kecil dalam rentan submiligram. Selanjutnya ada pH meter, yaitu untuk mengukur pH tanah. Kemudian yang selanjutnya itu ada mixer. Mixer ini fungsinya untuk mengaduk dan menghomogenkan larutan. Setelah itu ada Erlenmeyer, berfungsi untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair dan titrasi. Selanjutnya ada tabung film yang berfungsi untuk menghomogenkan campuran tanah dan air. Selanjutnya itu ada tabung ukur, fungsinya itu untuk mengukur larutan atau sebagai tempat larutan. Kemudian ada cawan Petri, yaitu berfungsi sebagai wadah untuk menjaga sterilisasi bakteri atau virus yang dapat mengkontaminasi. Setelah itu ada pipet tetes, yaitu berfungsi untuk memasukkan larutan dalam skala tetes. Setelah itu ada rak tabung. Rak tabung ini berfungsi tempat meletakkan tabung reaksi atau tabung ukur. Selanjutnya ada aksikator, yaitu untuk mendinginkan bahan percobaan setelah selesai pengovenan. Setelah itu ada mortir. Fungsi mortir ini untuk menghaluskan bahan yang bersifat padat. Kemudian ada kaki 3, yaitu berfungsi untuk menyanggaring dan menahan kawat basah. Setelah itu ada batang pengaduk, yaitu untuk mencampur cairan dengan bahan kimia. Selanjutnya corong gelas. Corong gelas ini sebagai alat bantu untuk memindahkan atau mempunyai dimensi memasukkan sampel yang kecil. Setelah itu ada lemak oleh asam, berfungsi untuk tempat mengeluarkan larutan yang bersifat masam. Kemudian selanjutnya itu ada rig sampel yang berfungsi untuk pengambilan tanah utuh di lapangan. Selanjutnya ada bahan-bahan di dalam laboratorium. Yang pertama itu ada HCl, yaitu berfungsi sebagai titrasi penentuan kadar gas dan larutan. Kemudian yang kedua itu ada potasium dikromat yang berfungsi sebagai agen pengoksidasi. Kemudian yang ketiga itu ada kalium klorida untuk mengatasi atau mencegah kekurangan kalium. Yang keempat ada larutan buffer pH 10, pH 7 dan 4 sebagai penopang perubahan pH. Kemudian yang terakhir itu ada asam asetat, yaitu sebagai reaksi kimia untuk menghasilkan berbagai senyawa kimia lainnya. Kemudian ada alat dan bahan untuk analisis kadar air nitrat. Yang pertama itu ada oven. Oven ini berfungsi untuk mengeringkan atau memanaskan alat LED sebelum digunakan. Kemudian ada eksikator. Eksikator ini berfungsi untuk mendinginkan bahan percobaan setelah selesai pengovenan. Nah, kemudian ada sampel tanah atau kering udara. Ini adalah bahan dalam analisis kadar air. Kemudian selanjutnya ada penjepit tahan karat yang berfungsi untuk membantu memindahkan suatu alat percobaan. Kemudian yang terakhir itu ada pinggan aluminium yang berfungsi sebagai wadah bahan yang akan dianalisa. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.